Tapi ternyata kenikmatan ketika kita sudah berada di jalan Allah, insya Allah itu emang beda gitu. Engkau wanita surga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Teman-teman sekalian, sekarang sudah di salah satu hotel di Pekanbaru dan ternyata saya nggak mengisi sendirian. Ada Mbak Fenita Ari sama ada Kak Ari, untuk manggilnya Kak Ari soalnya pernah program anak-anak bareng sama Mbak Fenita, Masya Allah. Sekarang beliau sudah berhijrah. Kalau teman-teman udah tahu kisah hijrahnya, semua orang tahu ya, yang terkena air panas. Waduh, kan kemudian ya pada Allah. akhirnya karena ujian kesedihan itu akhirnya berhijrah di jalan Allah. Tapi saya nggak mau bahas soal hijrahnya karena semua orang udah tahu. Sekarang saya mau tanya tentang apa yang Mbak Fenita rasakan pasca berhijrah. Dulu orientasi hidupnya apa, sekarang pasca berhijrah jadinya apa? Masya Allah. Sebenarnya kita ngobrol kayak gini, saya kalau misalnya flashback tuh waktu dulu kita sama-sama di salah satu stasiun TV ya. Dan kita bareng waktu itu, saya masih belum berhijab. Terus katanya, saya gimana sih? Aku pengen ada berhijab tapi kok belum dapat hidayah, selalu ngomongnya kayak gitu kan. Tapi Masya Allah dulu tuh juga kalau ketemu tuh kayak deg-degan gitu. Karena ya kan saya dulu ya programnya seperti itu, terus bajunya juga masih kayak gimana gitu kan sih. Jadi kalau ketemu sama Ustazah tuh kayak aduh kayak minder-minder langsung melipir. Masya Allah. Terus tapi alhamdulillah ketika hijrah tuh emang nikmat banget ya. Masya Allah, itu yang nggak bisa nggak bisa kita katakan bahwa kata-kata aja gitu, karena memang mungkin kayak dulu Mas Ari udah pernah duluan merasakan gitu, aku yang bertanya-tanya apa sih nikmatnya gitu. Ketika dia bilang ini nikmat, tapi dia pun juga bingung untuk mengatakan nikmatnya seperti apa gitu, emang harus dirasain sendiri gitu. Saat itu sempat yang kayak aduh sok suci lah apa segala macem, tapi ternyata kenikmatan ketika kita sudah berada di jalan Allah, insya Allah itu emang beda gitu. Rasanya tuh emang apa ya, ada ketenangan sendiri, kenikmatan sendiri yang emang harus dirasain sendiri. Itu namanya nikmat iman dan nikmat Islam, teman-teman sekalian. Itu ketika kita beribadah kita rasa nikmat, karena nggak semua orang punya kenikmatan itu. Nggak ada orang ibadah ya ibadah aja tapi nggak nikmat ketika beribadah. Tapi kalau udah merasa nikmat, itu namanya nikmat iman dan Islam. Makanya harus berterima kasih pada Allah. Ya Allah, terima kasih untuk nikmat iman dan Islam ini gitu. Sekarang orientasi hidupnya jadinya apa, Mbak? Kalau dulu kan pasti beda kan. Dulu kan bener-bener. Gaya pakai baju ini, rambutnya kayak gini, mesti gitu kan. Besok mau potong rambut gimana lagi? Mau cek warna apa lagi? Kalau sekarang apa nih? Kalau sekarang apa ya? Kayak pengen terus doanya tuh adalah tingkatkan terus imanannya gitu, karena pengen terus supaya bisa terus istiqomah gitu kan. Pengen banget bisa hafal Al-Quran. Amin ya Allah. Makanya selalu nanya kan, kayak tadi Ustazah sempat cerita juga, iya anak-anak tuh ya untuk 30 juz ada yang 2,5 bulan, 5 bulan, 7 bulan sampai hah? Bisa? Dengan waktu segitu singkatnya gitu. Tapi ya kalau dengar beberapa kali Ustaz juga selalu bilang kalau kita ikut kajian itu, yang penting itu bukan gimana kita hafalnya, tapi niat kita untuk mencoba menghafal terus, mencoba terus, ya insya Allah itu bisa dapat juga, karena kita nggak pernah tahu kapan dipanggilnya gitu kan. Ketika kita berusaha untuk meningkatkan ya hafalan kita, insya Allah bisa dapat juga gitu, karena kan katanya dengan orang yang untuk masuk surga nanti gitu kan, itu juga akan dilihat seberapa banyak sih hafalan Quran yang udah didapetin. Jadi kita bisa tahu kelas kita untuk nyampe ke sana gitu. Cuma mikirnya bisa masuk surga aja tuh udah bersyukur banget, mau dari kalangan manapun kalau udah masuk surga alhamdulillah banget. Jadi ya dan pengennya adalah masuk surga. Amin. Surga Firdaus kita harus Amin, kita ya harus Allah. doa tuh surga Amin, tertinggi, amin. jangan setengah-setengah doanya. Iya benar sih, cuman kadang tuh kayak ya sadar diri gitu ya Allah, emang masih segini ilmunya gitu, masih jauh banget gitu, makanya pengen terus belajar. Tadi kan Mbak Fenita bilang pengen dekat lagi dengan Quran. Jadi sekarang apa yang dilakukan dengan Quran? Interaksi dengan Qurannya gimana? Apakah panggil guru les kah? Atau sama Mas Ari kayak gimana? Kemarin tuh sempat manggil guru les ketika di rumah. By the way, santri-santriku bisa dipanggil loh untuk jadi guru les. Nah, bisa tuh berarti Untuk ya. ngajar anak-anak maupun orang dewasa yang bisa. Nah, pas aku lebak bulus Iya, sekarang. bisa. Nah, jadi kemarin itu sempat pas waktu rumah di Jagakarsa itu udah ada guru les. Itu sebenarnya lebih diperuntukkan ke anak-anak. Cuma karena tetap gitu, aku juga mau ya Ustazah ya gitu, ya udah jadi aku kadang ikutan gabung sama anak-anak
juga mulai dari awal lagi, mulai dari juz 1 mulai lagi benerin ininya apa namanya panjang pendeknya semuanya dibenerin semua. Nah cuma karena kemarin sempat rumah lagi direnov kan, jadi masih belum ketemu sebenarnya gurunya gitu. Jadi ya sekarang Jadi belajarnya anak-anak nah itu dia boleh ya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi nih obrolan. Insya Allah. Jadi di Masker Nafas itu karena anak-anak yang selesai 30 juz itu udah banyak banget kan, mereka tuh belajar 1 tahun mengabdi. Karena mengabdi ini nggak semua terpakai untuk mengabdi, jadi kita punya program untuk ngajarin orang-orang di luar yang privat gitu. Ya. Kan banyak banget yang minta mau dong diajarin ngaji. Akhirnya kita baru buka nih dalam minggu ini guru-guru penghafal 30 juz Al-Quran udah selesai nih hafalannya. Tugas mereka adalah mengabdi dengan ngajarin orang-orang di kantor-kantor gitu. atau rumah rumah. Kan Ciputat ada. Rumahku Lebak Bulus deket berarti. Iya. Berarti Jam pokoknya Tabik kok. harus kita iniin ya, obrolin lagi ya. Jadi ada pratasin, jadi yang belum benar bacaannya masuk ke pratasin, terus ada yang tahsin. Kalau udah tingkat level berikutnya baru ke tahsin, level berikutnya. Masya Allah, ini masih level berapa nih? Masih kayak udah saya mau dari juz 1 lagi nggak apa-apa. Mau mulai dari awal. Tapi emang sekarang tuh emang ini sih, jadi sama Mas Ari tuh kita suka kayak lomba-lomba. Ayo kamu udah berapa gitu. Jadi hafalannya gitu. Ya kita mulai masih dari 30 juz 30. Bukan 30 juz ya, juz 30. Masya Allah. Ada mulai dari sana, terus ya kita cari awalnya sih cari yang udah dari yang pendek-pendek dulu, ntar nambah lagi insya Allah gitu. Jadi tiap hari ada penambahan ayat. Insya Allah. Tapi masih belajar terus. Kadang kita juga saling ngingetin ketika panjang pendeknya salah, ada yang ngingetin gitu. Kamu panjangnya gini nih, pendeknya tuh kurang gini nih gitu. Ya walaupun kita belum ahli banget di ini, cuma kita kan ngikutin aja gitu ya. Makanya pengennya sih ada benar-benar guru yang bisa membimbing kita gitu. Iya, siap ya. Terus sekarang pengen tahu kan Mbak Fenita itu terlihat sangat aktif dalam kajian-kajian keilmuan. Majelis taklim atau ilmu-ilmu apalah biasanya datang kan ke pengajian-pengajian. Seberapa penting sih ilmu itu untuk membuat istiqomah? Aduh, ini jalan yang bener ya. Penting banget. Apa tuh? Karena penting banget karena kajian-kajian kayak gitu tuh kayak men-charge kita. Jadi kadang tuh nggak bohong ya, keimanan itu kadang naik turun gitu. Ketika kita lagi aktif banget, kayaknya tuh semuanya yang mau dilakuin, pokoknya istilahnya sholat, apalagi dia yang belum dilakuin sholat nih gitu istilahnya gitu ya. Tapi ketika kita pas lagi iman lagi turun down banget, itu yang memang kita harus butuh orang-orang yang selalu ngingetin kita. Makanya ketika kita hadir di kajian-kajian ilmu, kita bukan cuma sekedar berilmunya aja, tapi kita bisa bersilaturahmi sama yang lain, itu yang saling mengingatkan. Kamu gimana gitu, ketika kita wudhu ada yang salah, kamu wudhunya itu tuh yang benar-benar kita bisa dapatin ketika kita ketemu di majelis-majelis ilmu gitu. Kita ketemu sama orang-orang yang selalu mengingatkan. Jadi bukan cuma kita bertemu dengan guru-guru besar kita yang selalu memberikan ilmu yang penting banget gitu untuk kita. Selalu ada aja yang misalnya ilmu-ilmu yang kita dapetin tuh tiap hari tuh walaupun mungkin kita sama ustadz ini aja gitu atau sama siapa, tapi selalu ada yang baru dan itu tuh bener-bener nge-charge banget. Jadi kayak pulang dari sana, nggak usah pulang dari sana, ketika di kampus itu kan emang udah masih salah nih masalah, ya udah pulang kalau bisa kayak gitu. Jadi kayak itu penting banget ketemu lagi sama teman-teman, terus tiba-tiba kita ketika lagi down banget, lagi turun gitu ilmu kita gitu ya, lagi malas-malas gitu, tiba-tiba teman WhatsApp atau nelfon, kalau udah nggak pernah lagi ke tempat gue gitu, yang kayak gitu-gitu tuh penting gitu. Kayak kemarin beberapa kali di Mas Giren gitu, kebetulan pada lo emang pas lagi ada acara terus gitu kan, dia tiap kali Senin itu pada lo emang ada acara terus kan, sampai dia akhirnya tetangga sampai digituin, lo nggak pernah datang ya? Kan deketan kan, lo nggak pernah datang tempat gue ya? Iya sibuk banget, tapi emang aku seneng banget gitu video kayak gitu, karena ya kadang tuh kita masih suka terbuai dengan kenikmatan dunia gitu, yang masih banyak banget harus belajar. Begitu teman-teman sekalian, keimanan manusia itu naik dan turun, naik karena ketaatan dan turun sebenarnya karena kemaksiatan yang kita kerjakan. Jadi itu sebabnya kenapa harus di-charge terus. Handphone saja kalau lowbat kita panik kan, cari-cari mana ya charger, mana ya power bank, colokan gitu kan, supaya naik lagi kan baterainya. Begitu juga dengan keimanan, dia akan senantiasa naik turun, dan cara supaya kita istiqomah adalah salah satunya dengan majelis ilmu, datang ke teman-teman yang soleh insyaallah. Kemudian dengan doa, itu doa itu penting banget supaya istiqomah. Doanya adalah ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati. Hari ini kita taat, besok maksiat lagi, hari ini taat, besok maksiat lagi.
Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati kami atas agamamu ya Allah. Atau doa yang teman-teman sudah sering hafal, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kembalikan aku ya Allah pada kehidupan yang lalu, kehidupan yang jahil, kehidupan yang penuh dengan kesesatan, kehidupan yang penuh dengan kezaliman setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Jadi kita minta istiqomah. Mbak Benita makasih, semoga Aku yang makasih istiqomah, diajak insya Allah. ngobrol. Ya Allah, obrolan singkat tapi bermakna banget buat aku. Ya Allah, Masya Allah. Ya. Doakan ya, doakan aku juga saling mendoakan. Semoga istiqomah. Dah, assalamualaikum.